Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Tommy Putra Herman, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan nomor induk mahasiswa 2502 0810 665. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di kelas 5 SD Negeri 12 Pinggir dengan materi memahami pesan pokok Surah Al-Ma'un. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anakku. Luar biasa. Semangat hari ini saya. Luar biasa. Siap nggak belajar kita hari ini? Sudah sarapan belum di rumah? Sudah. Bahagia nggak hatinya hari ini? Bahagia. Jangan-jangan ada yang sedih. Untuk memastikan hati kita bahagia hari ini, coba ikuti Bapak. Angkat tangan ke atas, ya. Kemudian letakkan di hatinya. Semua rasa sedih di hati, gelisah, kita cabut. Cukup. Lalu kita buang jauh-jauh. Sudah semangat hari ini? Supaya lebih mantap semangatnya, kita tepuk semangat dulu. Kalian siap? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan kita semua. Wah, sudah siap anak-anak Bapak untuk belajar hari ini. Kalau begitu, yuk kita siapkan kelas. Kepada ketua kelas, Bapak persilahkan. Ya, Bra, sebelum belajar mari kita membacakan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi amin ya rabbal alamin. Doa selesai bersama kepada Pak Guru. Kawan-kawan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. Indonesia Ibu, tak lupa darahku. Indonesia Raya. Duduk semua. Terima kasih kepada ketua kelas kita. Tepuk tangan untuk ketua kelas kita. Nah, apakah mungkin di antara teman-teman kita hari ini ada yang tidak datang, Nak? Tidak. Coba dulu dilihat teman yang sebelah kiri, lihat teman sebelah kanan. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ketua kelas hadir semua hari ini? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Kalau begitu, kalian siap memulai pelajaran hari ini? Siap. Nah, kalau siap, pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas sebuah surah yang mulia, yaitu surah apa, Nak? Al-Ma'un. Betul sekali. Kita sudah membacanya, Nak. Kita sudah juga menghafalkannya, Nak. Sudah membacanya, sudah menghafalnya. Berarti hari ini kita akan membahas tindak lanjut dari surah Al-Ma'un. Kemarin sempat Bapak beritahu bahwasanya pelajaran kita apa hari ini. Ada yang tahu kira-kira apa pelajaran kita hari ini? Oke, boleh mungkin silakan. Pesan pokok surah Al-Ma'un. Pesan pokok surah Al-Ma'un, betul? Betul.
yaitu memahami ciri-ciri pendusta agama. Nah, anak-anakku, Bapak ingin bertanya, dari kita kecil sampai kita kelas 5 sekarang, pernah nggak kita mengetahui atau mendengar apa sih arti dari kata-kata pendusta? Ada yang tahu? Ya, boleh, silakan. Pendusta adalah bohong dan tidak jujur. Pendusta adalah bohong dan tidak jujur. Boleh, tepuk tangan dulu. Mau tahu nggak ciri-ciri pendusta agama? Kalau mau, mari kita lihat slide berikutnya. Kenapa sih hari ini kita belajar tentang memahami ciri-ciri pendusta agama? Kenapa sih? Jawabannya, tujuan pembelajaran kita hari ini, bagaimana anak-anak Bapak semuanya mampu memahami pesan-pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak Bapak semuanya juga mampu menemukan dan mempresentasikan nanti ke depan ciri pendusta agama yang baik dan benar, serta kita hubungkan dengan pengalaman kita sehari-hari. Yuk kita lanjut slide berikutnya. Anak-anakku masih ingat nggak tentang surah Al-Ma'un kemarin? Untuk memperkokoh pemahaman kita kembali, yuk kita ulang lagi membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Luar biasa, tepuk tangan kita semua. Karena tadi kita penasaran bagaimana sih ciri-ciri pendusta agama. Nah, sebelumnya anak-anak Bapak sekalian sudah baca-baca bukunya di rumah belum? Kalau memang sudah, berapa sih ciri-ciri pendusta agama yang akan kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu? Ya, boleh. Ada 3, betul ya? Yang pertama, menghadik anak yatim. Ya. Apa itu menghadik anak yatim? Anak-anakku, menghadik anak-anak yatim adalah tindakan yang tidak baik kepada anak yatim, seperti memarahinya. Orang yang menyayangi anak yatim nanti seperti ini, kata Rasulullah. Seperti ini. Apa ini? Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Kedua jari ini dekat atau jauh? Artinya kita akan dekat dengan Rasulullah. Mau dekat dengan Rasulullah, nak? Biasa. Paham sampai sini, sayang? Baik, kalau begitu, yuk kita lihat ciri pendusta agama yang kedua. Ada apa, nak? Anak yatim itu apa? Luar biasa pertanyaan temannya. Tepuk tangan untuk temannya. Temannya bertanya, anak yatim itu apa? Nah, anak yatim adalah seorang anak yang belum balik atau dewasa, namun dia telah ditinggalkan oleh ayahnya. Enggan memberi makan orang miskin. Anak-anakku, yang memberi kita rezeki siapa? Allah. Ketika Allah berikan kita rezeki, kita lihat ciri pendusta agama yang ketiga. Oh, ada yang bertanya? Ya, boleh. Silakan. Apa itu ciri-ciri orang miskin? Luar biasa pertanyaan, tepuk tangan. Nah, pertanyaan dari teman kita, apa sih ciri-ciri orang miskin? Nah, ciri-ciri orang miskin salah satunya yaitu orang yang tidak memiliki harta. Nah, ini dia. Lalai dan ria dalam sholat. Nah, Pak,
Ini bagaimana sih prakteknya dalam sehari-hari? Nah, praktek ciri pendusta agama yang seperti ini itu biasanya suka menunda-nunda waktu sholat. Contoh, boleh nggak kita sholat supaya dipuji orang? Tidak. Kalau mau seperti itu, nak? Anak-anakku. Nah, selanjutnya, Pak, saya mau nanya, Pak. oh, silakan sayangku. Kalau sudah azan maghrib tapi saya masih main bola gimana, Pak? Masya Allah, tepuk tangan untuk kita. Luar biasa pertanyaannya ya. Ya, pertanyaannya adalah kalau sudah azan maghrib, dia masih main bola dan tetap melanjutkan main bola, ini bagaimana? Anak-anakku, ini adalah praktik yang sering terjadi, terkhusus kepada anak-anak zaman sekarang. Maka kita tergolong ke dalam orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang yang na'udzubillah min dzalik. Paham sampai sini, nak? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, untuk memperkuat pemahaman kita terhadap pesan pokok surah Al-Mu'minun tentang memahami ciri-ciri pendusta agama, Bapak ingin mengajak kita mau nonton videonya tentang pelajaran atau ilustrasi menghardik anak yatim. Dengar, harta anak yatim itu ibarat kobaran api. Jangan berani-berani merampasnya dan memakannya. Coba, Asyap, kenyangkan perutnya dengan bara api neraka. Ya. Bangunlah wahai pendusta agama. Jangan panggil aku dengan kata-kata itu. Aku bukan pengkhianat. Aku tidak pernah menyebutkan Allah. Ya, tapi kamu telah diberi amanah untuk menyayangi seorang yatim. Tapi kamu selalu menghardiknya dengan sikap dan perkataan yang kasar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Mengerikan tidak ilustrasi? Mantap sekali video ilustrasi tadi. Bagaimana ada orang yang dia menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim, nak? Tidak. Terus selalu menyayangi anak ya? Tidak. Nak? Mau nonton video keduanya? Kisah pria yang masuk neraka karena pelir. Dikisahkan pada zaman dahulu kala. Jangan kau siksa aku dengan azabmu. Namun, kita dapat mengambil hikmah yang begitu berharga. Wah, luar biasa nggak videonya? Lah, semua harta, semua uang ya yang diberikan atau rezeki itu jadi milik kita atau hanya titipan, nak? Titipan dari siapa? Dari Allah. As-salatu khairun minan naum. Aku akan memperbaikinya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kira-kira setelah kita nonton ilustrasi video tadi, masih berani nggak kita meninggalkan sholat? Tidak. Mau lagi kita meninggalkan sholat? Masih mau lagi nggak kita melalaikan sholat? Tidak. Paham nggak dengan ketiga video tadi, nak? Ada pertanyaan tentang video tadi? Tidak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah. Bapak ingin mengajak kita ice breaking dulu. Mau? Ice breakingnya yaitu menyanyikan lagu
pesan pokok surah Al-Maun. Udah ada pada yang tahu nggak? Kalau begitu, silakan berdiri. Kita mulai. Yang semangat. Tepuk tangan. Seru nggak nyanyiannya? Untuk memperkuat pemahaman kita tentang materi pelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberikan kita tantangan atau masalah. Siap menghadapi tantangan? Siap. Baik, apa sih tantangannya, Pak? Yuk kita lihat. Nah, tantangannya adalah ayo berdiskusi. Bagaimana caranya? Yang pertama, buatlah 3 kelompok sesuai dengan ciri-ciri yang kita jelaskan tadi. Nah, anak-anakku, coba perhatikan ke depan. Nanti Bapak akan memberikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik mengenai masalah atau tantangan ini. Nanti silakan dibuat di lembar ini, yaitu kreasi cerita pendek. Ya, silakan. Sebelum kita mulai diskusinya, silakan anak-anak Bapak rapat dulu, tentukan siapa ketua kelompoknya. Silakan. Sudah? Oke, kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Oke, bagus. Baik, ini lembar LKPD-nya. Silakan berdiskusi. Kemudian kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Saya, Pak. Anak-anakku, jika ada kesulitan, jangan ragu untuk bertanya dengan Bapak. Kalian paham? Wah, bagaimana kelompok 3? Ada kesulitan, nak? Tidak. Paham semuanya, nak? Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan, nak? Tidak. Bisa mengkreasikan ceritanya? Bisa. Nah, kelompok 1 bagaimana nih? Sudah hampir selesai belum? Sudah. Wah, ada kesulitan enggak? Tidak. Wah, sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, siapa yang mau kelompoknya tampil terlebih dahulu? Kata, wah,
Anak-anakku, karena semuanya mau tampil, kita tertib sesuai urutan ya nak. Kita mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 akan menceritakan kisah dan hikmah yang berjudul Hima dan Anak Yatim di Taman. Saya Balkis, Nabila, Frida, Nagita, dan Najwa. Hima dan anak yatim di taman. Di sebuah desa, anak yatim. Mereka butuh kasih sayang dan perhatian. Bersikap baik kepada mereka akan membuat hati kita bahagia dan mendapat keberkahan. Ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa cerita pendek dari kelompok 1. Ya, tadi ada tokoh namanya Bima. Akhirnya dia sadar sehingga dia kemudian menyayangi anak yatim. Paham sampai sini nak? Ada pertanyaan mungkin? Kalau begitu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Sesuai urutan kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan tentang kisah dan hikmah enggan memberi makan orang miskin. Saya Akila, Mujiba, Afifah, Raisa, dan Saskia. Selamat menyaksikan. Kita membuat mereka bahagia dan kita akan merasa senang. Wassalamualaikum. Ada yang mau ditanyakan nak? Tidak. Sudah paham belum? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa diskusi dan presentasi kita tadi. Seru nggak diskusinya tadi? Yuk kita ice breaking dulu. Mau ice breaking kan? Coba semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Tepuk cowboy. Anak-anakku, setelah kita berdiskusi, tadi kita telah menjelaskan materi, menonton video, menyanyikan lagu pesan pokok surah Al-Maun, serta mempresentasikan hasil cerita yang telah kita kreasikan, maka kita sampailah pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bahwasanya surah Al-Maun menanamkan pesan penting bagi kita. Paham sampai sini nak? Kalau begitu, mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini dengan mau main kuisnya. Nah, silakan yang bisa menjawab maju pada ke depan supaya terbagi. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau jawab angkat tangannya? Ya, boleh, silakan. Silakan. Oke, apakah benar jawabannya? Ya, benar. Silakan kembali. Selanjutnya, silakan boleh.
hampir pertanyaan kuis tadi bisa terjawab oleh anak-anak Bapak semuanya. Baiklah anak-anakku, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, yuk kita evaluasi pembelajaran kita. Di sini Bapak sudah ada kertas evaluasi individu. Ini tidak berkelompok lagi, ini dikerjakan secara individu, semangat serta penuh dengan kejujuran. Kalian siap? Silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Pilihlah pernyataan yang benar dan salah. Baik, sudah banyak berhasil. Sudah siap belum semuanya? Luar biasa. Kalau sudah siap, silakan mengumpulkan ketua kelompok beserta hasil diskusi tadi, dan ketua kelompok mengumpulkan ke depan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kita evaluasi tadi, ya, kita banyak sekali mendapatkan pelajaran hari ini. Dan pelajaran ini mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya. Baik, waktu kita tinggal sebentar lagi akan istirahat. Sebelum kita istirahat, kita ice breaking dulu mau? Kita ice breaking dulu. Nama ice breaking adalah tepuk Nabi. Udah pada tahu belum? Silakan berdiri. Siap? 1, 2, tepuk Nabi. Sebelum kita tutup, yuk kita membaca doa penutup majelis. Tangannya semua diangkat. Kita baca Subhanallah. Tutup pelajaran kita dengan doa tadi, dan Bapak ingin mengajak kita untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kita telah masuk ke materi baru, yaitu siapa yang tahu materinya tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, jangan lupa dibaca-baca di rumah, ya. Siap semuanya? Mantap anak-anak Bapak semuanya. Baiklah, kalau begitu silakan yang rapi boleh istirahat dan bermain di luar kelas. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bubar dengan tertib. Silakan kelompok 3 terlebih dahulu.